audit manajemen sumber daya manusia. Audit manajemen sumber daya manusia adalah pemeriksaan dan penilaian kualitas secara menyeluruh terhadap aktivitas pengelolaan sumber daya manusia yang tujuannya untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian dalam pengelolaan sumber daya manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan audit manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah hasil kerja karyawan sesuai dengan rencana. Yang kedua, untuk mengetahui apakah semua karyawan dapat menyelesaikan job description-nya dengan baik dan tepat waktu. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahan sedini mungkin dan tindakan perbaikan dapat dilakukan secepatnya. Kemudian yang keempat, sebagai dasar penilaian kembali rencana sumber daya manusia apakah sudah baik atau tidak, atau masih perlu untuk disempurnakan. Di sini saya menjelaskan laporan sumber daya manusia. Laporan sumber daya manusia ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, tujuan dan ruang lingkup audit. Bagian ini menjelaskan tujuan yang hendak dicapai, terus bagian yang akan diaudit dan metode yang akan digunakan dalam audit sumber daya manusia. Yang kedua, ringkasan dan kesimpulan. Ringkasan merupakan gambaran umum dari hasil audit manajemen sumber daya manusia yang mencakup kesimpulan akhir dan opini dari tim auditor. Yang ketiga, temuan-temuan audit. Semua penyimpangan yang terjadi merupakan temuan audit yang mendukung isi dari laporan. Terus yang keempat, rekomendasi atau saran. Bagian ini berisi alternatif yang dapat diambil oleh manajemen untuk memperbaiki kinerja manajemen. Tahap-tahap audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua ada tahap pendekatan, yang ketiga ada tahap pelaksanaan, dan yang keempat ada tahap pelaporan. Di mana saya akan menjelaskan dua tahap dalam tahap-tahap audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini terbagi atas 4. Yang pertama adalah perencanaan sistem audit manajemen sumber daya manusia yang ingin dikembangkan dalam suatu organisasi. Nah, yang kedua adalah perencanaan operasional audit manajemen sumber daya manusia yang berupa program. Yang ketiga adalah tahap penjadwalan audit manajemen sumber daya manusia. Nah, yang keempat adalah perencanaan yang berkenaan dengan persiapan kerja pada tahap pelaksanaan. Nah, yang kedua ada tahap pendekatan. Nah, tahap pendekatan ini ada pendekatan secara kooperatif maupun pendekatan dengan pemanfaatan informasi pakar. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Ana. Halo teman-teman, nah saya sendiri akan membahas tentang perencanaan dan pelaporan audit. Nah, perencanaan audit adalah hal atau tahapan yang sangat penting dilakukan oleh auditor. Kenapa? Karena berhasil atau tidaknya audit sumber daya manusia sangat bergantung pada perencanaan yang baik. Nah, perencanaan yang baik pula akan membantu auditor untuk melaksanakan audit secara efektif dan efisien. Nah, secara lebih spesifik, perencanaan audit dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu satu, menentukan tujuan dari audit. Nah, maksudnya ini menentukan sasaran atau tujuan apa saja yang akan dicapai dalam audit yang dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu menentukan ruang lingkup audit. Nah, ruang lingkup ini maksudnya divisi apa saja yang akan diaudit, karena tidak semua divisi yang ada dalam perusahaan besar itu akan diaudit. Kemudian yang kedua yaitu objek audit, yakni orang-orang atau karyawan yang ada dalam divisi tersebut yang dapat ditanya terkait audit yang kita lakukan. Kemudian alokasi waktu, maksudnya berapa lama audit itu akan dilakukan. Kemudian
persiapan diri, terus pelaporan audit. Kemudian ada juga metode audit. Nah, metode audit ini terdiri dari tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan oleh auditor untuk mencapai tujuan yang tadi. Nah, kemudian bisa juga termasuk pengetahuan dengan pengalaman audit yang dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan audit tersebut. Nah, pelaporan audit sendiri itu adalah pelaporan audit itu sendiri yaitu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena pelaporan audit ini merupakan komunikasi antara audit internal dengan hasil audit yang telah dilakukan. Nah, pelaporan audit ini sangat diperlukan oleh pemangku kepentingan di dalamnya. Nah, kemudian adapun contoh sistematika pelaporan audit yaitu terdiri dari satu, latar belakang, kemudian yang kedua yaitu tujuan audit, kemudian ruang lingkup audit, kemudian objek audit, kemudian standar dan kriteria yang digunakan, kemudian masuk ke auditor, kemudian proses audit, hasil dan analisis hasil audit, kemudian yang ke-9 yaitu rekomendasi dari hasil audit yang dilakukan. Oke, pada poin yang kelima ini saya akan menjelaskan itu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu dia penentuan kebutuhan karyawan, yang kedua itu rekrutmen, yang ketiga itu penempatan, dan yang keempat itu pengendalian, yang kelima itu pelatihan, dan yang keenam itu kesejahteraan karyawan. Poin yang keenam, pelaporan hasil audit SDM yang terdiri dari 1. Esensi, 2. Sistematika, 3. Bentuk laporan audit SDM, 4. Bahasa laporan audit SDM, 5. Penyampaian laporan hasil audit SDM. Sekian dan terima kasih. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jadi pada briefing hari ini kita akan membahas tentang produksi yang gagal. Di mana pada hari ini produksi yang gagal ini akan dijelaskan oleh manajer produksi, yaitu Bu Cia. Bu Cia, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Kita akan membahas tentang tingkat kegagalan produksi selama beberapa bulan terakhir. Nah, yang pertama itu di bulan Januari. Jadi dapat kita lihat sendiri, tingkat kegagalan produksi kita di bulan Januari itu sekitar 18% dari seluruh produksi kita di bulan Januari. Nah, untuk menanggulangi kegagalan yang terjadi, perusahaan melakukan pelatihan supaya bagaimana kegagalan ini bisa teratasi. Nah, akhirnya di bulan Februari kita ada sedikit peningkatan, tingkat kegagalan kita mulai menurun, masuk ke 16,5% dari seluruh produksi kita. Namun sayangnya masuk di bulan Maret itu terjadi lagi kegagalan, dan tingkat kegagalannya itu jauh lebih meningkat, yaitu di 22,2% dari seluruh produksi kita. Dan puncaknya itu masuk di bulan April. Tidak tahu kenapa tingkat kegagalan kita semakin tinggi, dan bahkan sudah mencapai 38,4% dari seluruh produksi kita di bulan April. Nah, makanya dari sini kita mau mencari tahu kenapa bisa terjadi kegagalan-kegagalan ini.
Pak, terkait presentasi yang telah dipresentasikan oleh Ibu Cia, sedikit saran dari saya atau pendapat bagaimana kalau untuk menangani tingkat kegagalan produksi kita ini, KBM-nya kita mengambil audit. Iya betul Pak, saya juga setuju. Bagaimana dengan Pak Darius? Itu saya juga setuju pendapat dari Bapak Fernando Jun. Baik, kalau begitu nanti kita akan mengambil tim audit untuk mengaudit mengenai laporan kegagalan produksi perusahaan kita. Baik Pak. Baik teman-teman, hari ini kita kedatangan tim audit. Saya perkenalkan Ibu Hasriani. Pagi. Nah untuk kali ini saya sebagai auditor ingin mengaudit tentang bagaimana kenapa tingkat kegagalan di perusahaan itu semakin meningkat. Di pelatihan di bulan Januari, apa saja tindak lanjut yang dilakukan di kegiatan produksi? Baik, terima kasih Bu. Jadi kami sudah melakukan beberapa perubahan untuk lebih lanjutnya, dan beberapa rincinya Ibu bisa lihat di dokumen ini. Oke. Saya amati dulu apa saja perubahannya dengan bahan-bahannya. Nanti untuk apa saja yang perlu dilakukan perubahan saya akan sampaikan di atas saja. Terima kasih. Di kegiatan pelatihan kemarin, apakah ada bahan-bahan baku yang dirubah, kualitasnya menurun atau semakin baik? Dari segi kualitas bahan, kami sudah menaikkan kualitas bahan produksi sesuai dengan standar pelatihan. Untuk lebih rinci mengenai bahan-bahan produksi dapat dilihat dari laporan yang kami buat. Dari hasil pelatihan kemarin di bulan Januari itu, memang setiap bulan dilakukan atau hanya bersifat situasional saja? Kalau untuk pelatihannya itu pada saat produksi ya, kami hanya melakukan situasional saja. Jadi melihat kondisi-kondisi apakah memang perlu untuk dilakukan perubahan atau tidak. Oke. Tapi untuk pelatihannya itu langsung dipraktekkan atau hanya teori atau klasikal saja? Kalau pelatihan kemarin kami langsung melakukan tindak lanjut untuk bagaimana melakukan perubahan itu. Namun mungkin belum produktif karena kan kami harus menyesuaikan juga dengan beberapa produk-produk sebelumnya. Untuk semua karyawannya hanya untuk manajernya saja atau memang terjun di karyawan di bagian operasionalnya itu juga ikut terjun di dalam pelatihannya atau hanya manajernya saja? Kebetulan yang ikut semua Bu. Jadi kami mengikuti semua pelatihan supaya semua lebih tahu kan. Gitu. Hasil pengamatan saya yang kemarin, memang di kegiatan operasional Bapak itu ada beberapa yang tidak sesuai dengan pelatihan. Jadi dari pelatihannya itu belum terlaksana dengan baik di operasionalnya. Kemudian di penggunaan mesin baru, memang di karyawan Bapak itu yang mesin baru belum digunakan dengan optimal atau karyawan Bapak belum paham tentang bagaimana prosedur penggunaan dari mesin baru tersebut. Gitu. Jadi untuk lebih rincinya bisa Bapak cek di laporan auditnya. Oke, terima kasih atas hasil laporan auditnya. Terima kasih Mbak. Oke. Terima kasih. Oke, dari hasil audit yang kemarin saya menyimpulkan bahwa kejadian tersebut kegagalan produknya itu terjadi karena pelatihannya bersifat situasional. Maksudnya dalam pelatihan ini perlu dilakukan dilakukan secara periodik dan harus direalisasikan dalam waktu singkat. Kemudian penyebabnya itu tidak ada rencana pelatihan secara periodik, kemudian kurangnya dana dari pelatihan itu sendiri, kemudian pelatihan disusun berdasarkan permintaan departemen yang membutuhkan. Kemudian ini yang mengakibatkan tingkat kegagalan di bulan April meningkat menjadi 38,4%. Kemudian yang kedua itu di pelatihan itu bersifat klasik, maksudnya dia tidak langsung mempraktekkan di lapangan atau di
kegiatan operasional betul-betul di tempatnya. Kemudian anggarannya itu hanya 0,25% dari laba. Terus tidak maksimalnya produksi yang menyebabkan kegagalan produksi mencapai 38,4% tersebut di bulan April. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan di kesimpulan audit. Semoga bisa meningkatkan performance produksi kita di bulan-bulan berikutnya. Terima kasih.